Sering kejadian begitu? Stage-nya udah mulai berasa makin susah. Tenang, gua ada solusinya. Apa tuh bang solusinya? Iya betul, nontonin video Lord Kiostif. Bentar, kok nonton Kiostif sih bang? Apakah kami terlalu bodoh untuk menyelesaikan stage-nya? Bisa jadi, cuman ya nggak gitu juga. Gue kasih tau nih ya, main game beginian tuh kadang kita harus realistis juga mainnya. Kalau udah kesusahan ya nonton tutorial. Gue dulu zaman nggak punya meta ya nonton dia gitu, apalagi masih operator-operator receh gitu. Masih perlu nontonin tutorial. Bahkan sampai sekarang pun pas event-event susah kayak CC, itu gue masih nontonin dia. Cuman buat ngikutin tutorial aja nih, juga ada syarat-syarat yang perlu dipenuhin. Contohnya kalau kita ambil si tutorialnya Lord Kiostif, minimal kita harus punya bintang 3 yang udah maksimal lah levelnya. Tapi seharusnya kalau operator bintang 3 rata-rata udah pada di up ya. So gak bakal gue bahas. Di sini yang gue bakal bahas itu operator bintang 4 aja. Tapi kan banyak operator bintang 4 bang. Memang banyak, makanya gue bakal pilih beberapa aja. Operator yang gue bakal bahas bukan operator biasa, tapi lebih ke operator yang sulit untuk digantikan lah, bahkan oleh rarity yang lebih tinggi, karena mereka punya kemampuan ya khasnya sendiri gitu. Dan beberapa dari mereka juga kadang digunain oleh para sepuh di YouTube, terutama Lord Kiostif. So udah pasti worth untuk diinvestasiin. Mereka juga operator yang worth it di awal game, bahkan kepake juga sampai ke end game. So seperti biasa, gua hanyalah dokter biasa. Ini semua berdasarkan pendapat dan pengalaman gua aja. Kalau ada sepuh yang punya opini lain, bisa tulis di kolom komentar. Jadi apa aja operatornya? Pertama, Nikadal berasal dari kelas spesialis tipe ambusher. Walaupun dia kadal, doi punya kemampuan yang lumayan. Dari telannya doang dia bisa ngabain musuh walaupun gacha 25%. Udah gitu bisa ngasih DOT, damage overtime, yang tipenya art damage di skill 2-nya. Cocok buat dipakai bantuin dikit-dikit jaga lane di AFK strat. Tapi ya sebagaimana ambusher lainnya, dan sesuai namanya juga ambusher, dia nggak bisa ngeblok musuh. So tugasnya emang buat bantuin operator lain doang. Cuman yang ngebedain dia sama yang lain tuh adalah udah jelas dia itu operator bintang 4. Sedangkan yang lain itu bintang 5 dan bintang 6. Jadi lebih murah untuk di up. Tapi bukan itu poin utamanya. Gara-gara talent dan skillnya tadi, dia jadi cocok buat jadi operator crowd control, yang kepake banget di berbagai situasi macam Annihilation ini. Tapi apa untungnya buat pemain baru bang? Wes, jangan salah, doi ini juga bisa ngebantuin jaga lane kalian. Karena di awal game biasanya operator lane holdernya belum jadi amat gitu, belum sakit-sakit amat. So dia bisa bantu supaya musuh gak lewat gitu barengan. Ini kalau konteksnya musuhnya bergerombol ya. So diap aja, gak masalah, sampai rate 1 aja udah cukup. Karena kita nyari CC-nya, bukan damage-nya. Kedua, Jaye, ya terserah lah apa namanya. Operator spesialis lagi, tapi yang ini bukan tipe ambusher, tapi tipe merchant. Tipe operator yang rakus DP cuy. 3 DP per 3 detik coba. Jadinya harus punya vanguard yang bisa ngebantu dia biar tetap sustain gitu. So bagusnya di mana bang? Udah mau operatornya rakus, udah gitu butuh bantuan vanguard lagi buat dia sustain di lane. Emang bener, dia ada semacam kebutuhan yang harus dipenuhin dulu. Cuman itu worth it kok untuk dia sustain di lane. Alasannya karena kedua skillnya emang bagus untuk dipakai, jadi cocok untuk diinvestasiin juga. Di skill pertamanya, doi bisa ngasih efek silence ke musuh yang diserang selama 2 detik. Buat yang gak tahu efek silence itu efek yang bisa ngebuat musuh gak bisa make kemampuan spesial mereka. Kayak gimana tuh bang? Contohnya kayak laba-laba tumor ini nih. Kan kalau mati dia bakal meleduk tuh. Nah kalau di silence, dia pas mati gak bisa meleduk lagi. Gitu. Lanjut. Skill ini punya unlimited duration selama DP kalian mencukupi ya. Berhubung dia pakai 3 DP per 3 detik. Berguna buat nge-silence musuh yang ngeselin, macam laba-laba tumor tadi. Di skill 2-nya dia bisa jadi medic dadakan. Gara-gara skill 2-nya itu bisa nge-heal berdasarkan damage yang dikeluarin. Dan healnya lumayan karena ada penambahan attack juga di skill ini. Berguna buat ngebantuin heal kalau misalnya kekurangan healer.
Dan jangan lupa DP cost dia cuma 5 gitu. Jadi cepat untuk di deploy. So dari semua kitnya kita bisa tahu dia worth it untuk di up. Next. Capek nahan bos pakai Melanta. Digeplok dikit langsung mokad. Jadi pakai Quora aja. Ini kura-kura bukan ninja, tapi tangguh cuy. Quora dengan class defendernya bisa nahan geprekan musuh elit, bahkan bos, dengan cukup baik. Dikarenakan punya talent dan skill yang bagus, terutama di skill 2-nya. Dia bisa jadi sangat badag, menambahkan defense 130%, juga nambahin blok 1, ditambah bisa mulihin HP-nya juga per detik. Jadi selain bisa nahan geplokan musuh atau geplokan bos, bisa juga buat nahan lane, berhubung dia punya blok jadi 4. So worth it banget kalau misalnya kalian belum punya defender badak macam Hoshiguma. Keempat, beda dari operator sebelumnya yang sangat badak, Doi ini bisa ngasih heal ke kawan berhubung dia defender medic atau guardian. Tapi yang membuat dia spesial dari yang lain adalah dia punya skill yang defender lain gak punya, yaitu skill heal tanpa syarat. Keren gak tuh? Gimana maksudnya bang? Sini gue jelasin. Di skill pertamanya Doi, dia bisa nge-heal kawan di sekitar tanpa ada embel-embel syarat persentase darah. Kita ambil contohnya bintang 6 Saria, skill 1. Doi bisa nge-heal, cuman ada syarat darah operatornya harus di bawah 50%, yang dimana di berbagai situasi malah ngerepotin. So intinya worth it banget Gami untuk di up. Punya skill heal AFK yang oke, udah gitu bisa nge-stun dari talentnya juga. Jadi apa aja gak masalah, apalagi kalau belum punya Saria. Next, kalian mau ngebunuh bos, tapi operatornya keburu mati duluan sama bosnya dan perlu bantuan supaya nggak mati. Nah, Gravel solusinya. Bisa digunain buat ngeberhentiin bos? Tentu bisa. Bisa digunain sebagai tumbal? Juga bisa. Operator ini cocok buat kalian yang mencet skill kadang sembarangan banget, kagak pakai timing. Nah, Gravel cocok buat jadi panic button kalian. Oke, kita bahas alasan kenapa dia worth it untuk dipakai dan di up. Di skill 2-nya Doi, Gravel bisa ngedapetin barrier yang lumayan gede, 250% dari max HP-nya dia, dan berkurang terus selama 10 detik. Ini udah lumayan gede, apalagi kalau cuma dipakai untuk tumbal atau nahan bentar musuh. Udah cukup banget lah. Ditambah lagi Doi itu spesialis fast redeploy yang notabene punya redeployment time yang cepat. Selain itu Doi juga punya DP cost yang murah banget, 6 DP buat pertama kali make ketika full poten. Ini juga didukung sama talent yang bisa ngurangin 1 DP. Jadinya cuma perlu 5 DP doang. Kurang murah apa lagi dia? Ketika endgame bahkan dia masih sering kepake, walaupun cuma jadi tumbal ya. Ya tetap kepake lah. Jadi udah jelas dia worth it banget untuk di up. Terakhir, nggak usah ditanya lagi kalau yang ini ya. Operator bintang 4 terworth it dari semuanya. Operator pabrik DP, operator penopang meta. Cuma pakai skill satunya doang udah bisa ngebuat lu jadi juragan DP. Dengan SP cost 22 dan inisial SP-nya 13, bisa ngehasilin 14 DP. Nih, Loli udah jadi operator DP printer terbaik di game, bahkan ngalahin operator high rarity macam bintang 6 dan bintang 5. Udah gitu operator ini juga murah untuk di up, dan murah juga DP cost-nya, cuma di 10 DP doang. Intinya worth it banget dah ini operator. Gue ceritanya lagi, udah langsung di up sampai elite 2 gak masalah. Tapi yang penting skill satunya harus M3. So itu aja sih operator yang worth it buat di up. Dimulai dari yang worth it aja, si Ethan, sampai ke yang paling worth it. Siapa lagi kalau bukan Miritel ya. Tapi bang, gak ada operator yang lane holder gitu atau damage dealer? Sebenarnya ada, cuman ya mereka oke aja gitu, nggak bagus banget, gampang tergantikan ketika udah punya operator high rarity. Tapi ya biar nggak usah bikin video-video lagi, capek coy. Sini gue kasih ke kalian list operator yang boleh oke untuk di up. Ini dia. So that's it. Oh iya, jangan lupa